Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anggraini, NPM 1811060350, semester 5, kelas Biologi D, dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nipsi Ramdini, MSI. Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang lidah buaya untuk memenuhi tugas hortikultura. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot. Adapun klasifikasi lidah buaya, Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asparagales, famili Xanthorrhoeaceae, genus Aloe, spesies Aloe vera. Ciri-ciri lidah buaya. Yang pertama, lidah buaya memiliki batang yang pendek dan kecil yang dikelilingi oleh pelepah daun. Yang kedua, daun lidah buaya memiliki daging yang tebal, tidak bertulang, mengandung banyak air, dan banyak mengandung getah atau lendir. Yang ketiga, lidah buaya memiliki akar serabut. Yang keempat, lidah buaya mampu bertahan di berbagai kondisi iklim. Yang kelima, lidah buaya memiliki bau getah atau lendir yang kurang sedap. Yang keenam, lidah buaya memiliki bunga berwarna kuning atau kemerahan berupa pipa mengumpul yang keluar dari ketiak daunnya. Adapun kandungan lidah buaya mempunyai kandungan zat gizi yang diperlukan tubuh cukup lengkap, yaitu vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, kolin, inositol, dan asam folat. Kandungan mineralnya antara lain kalsium, magnesium, potasium, sodium, besi, zinc, dan kromium. Beberapa unsur vitamin dan mineral tersebut dapat berfungsi sebagai pembentuk antioksidan alami. Antioksidan ini berguna untuk mencegah penuaan dini, serangan jantung, dan berbagai penyakit degeneratif. Daun lidah buaya segar mengandung enzim amilase, katalase, selulase, karboksipeptidase, dan lainnya. Selain itu, lidah buaya juga mengandung sejumlah asam amino, arginin, asparagin, alanin, serin, valin, glutamat, threonin, glisin, lisin, prolin, hisudin, leusin, dan isoleusin. Manfaat lidah buaya. Yang pertama, memperlambat penuaan kulit. Yang kedua, mengatasi kerontokan rambut. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kelima, lidah buaya mampu mengendalikan kadar gula darah. Yang keenam, menyembuhkan luka bakar. Yang ketujuh, efektif melembabkan kulit. Yang kedelapan, mengurangi stretch mark. Yang kesembilan, mengurangi ketombe. Yang kesepuluh, media detoksifikasi alami. Syarat tumbuh lidah buaya. Yang pertama, iklim. Tanaman lidah buaya tahan terhadap segala unsur iklim, yaitu suhu, curah hujan, dan sinar matahari. Lidah buaya memiliki ketahanan pada kekeringan, di mana lidah buaya dapat menyimpan air pada daunnya yang tebal. Mulut daun yang tertutup rapat menyebabkan lidah buaya dapat mengurangi penguapan pada musim kering. Yang kedua, ketinggian tepat. Lidah buaya dapat tumbuh mulai dari daratan rendah sampai daratan pegunungan dengan ketinggian kurang dari 1000 meter dari permukaan laut. Lidah buaya dapat tumbuh pada daratan rendah dengan penyinaran dan matahari penuh dan panas. Yang ketiga, tanah yang dikehendaki lidah buaya adalah tanah subur, kaya bahan organik, dan gembur. Cara menanam lidah buaya tetapi tidak memiliki lahan yang luas. Yang pertama, polybag. Hal yang harus kita ketahui adalah menentukan ukuran polybag. Ukuran polybag ini sangat penting
karena sebagai tempat pertumbuhan lidah buaya. Pilihlah ukuran polybag yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Polybag dengan ukuran besar memang bagus untuk pertumbuhan lidah buaya, namun tidak efisien. Yang kedua, media tanam. Media tanam lidah buaya menggunakan tanah yang subur. Bisa menggunakan tanah yang dicampur dengan pasir dan pupuk kandang, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Cara menanam. Cara menanam lidah buaya tidaklah sulit, hampir sama dengan tanaman yang lainnya. Caranya yaitu ambil lidah buaya anakan atau yang masih kecil dan tanam seperti menanam tanaman lain. Namun, menanam lidah buaya jangan terlalu dalam dan dangkal karena dapat mengakibatkan bibit busuk dan roboh. Yang keempat, pemupukan. Pupuk lidah buaya bisa menggunakan NPK atau pupuk organik. NPK bisa diberikan 2 minggu sekali sebanyak 2 gram per polybag. Yang kelima, penyiraman. Jangan terlalu sering menyirami lidah buaya karena akan menyebabkan busuk pada daun. Hal ini karena tanaman lidah buaya menyimpan banyak air. Yang keenam, penempatan. Tempatkanlah lidah buaya di tempat yang teduh namun terkena sinar matahari secara langsung. Yang ketujuh, panen. Panen perdana lidah buaya bisa dilakukan setelah umur 6 bulan. Cara panennya yakni dengan memetik menggunakan pisau pada daun yang paling luar. Begitulah cara budidaya lidah buaya dalam polybag yang bisa Anda coba sebagai peluang untuk wirausaha. Adapun kendala budidaya dan solusinya. Kendala budidaya lidah buaya adalah bakteri patogen Erwinia chrysanthemi dapat menyebabkan pembusukan di bagian daun atau pelepah hingga pangkal batang lidah buaya. Bagian yang sudah rusak tidak layak untuk dijual sehingga menyebabkan penurunan hasil produksi. Bakteri penyebab busuk lunak bisa menyerang dalam waktu yang singkat dan menimbulkan kerusakan tanaman yang cukup parah. Bakteri akan berkembang lebih pesat ketika kondisi kelembapan lebih dari 90% dengan suhu sekitar 25-30 derajat Celcius. Solusi 1. Penyakit bisa dikendalikan dengan pengaturan drainase air yang baik. Tanaman yang sudah terinfeksi harus segera dicabut dan dibakar agar tidak menular ke tanaman lain yang masih sehat. Yang kedua, Anda juga bisa memberikan plant growth promoting rhizobacteria sebagai bakteri perakaran yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan tanaman agar aktivitas mikroorganisme di dalam tanah menjadi meningkat. Yang ketiga, tindakan pencegahan lainnya yang bisa dilakukan adalah pemberian pupuk kalium dengan cukup untuk tanaman. Pupuk kalium tersebut berfungsi untuk mempercepat proses metabolisme tanaman serta meningkatkan daya tanaman terhadap kekeringan, penyakit, dan perkembangan akar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.